Karena saya tahu dia pasti senang setelah rencananya berhasil. Inzaghi juga sering mengatakan kepada saya bahwa Immobile ketika di Lazio sering mencetak gol di tiang jauh. Oleh karenanya, Inzaghi sering meminta saya untuk bergerak ke tiang jauh ketika sepak pojok, tetapi saya kerap melupakannya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Langsung saja kita mulai teman-teman. Data fakta menarik yang pertama dari Mkhitaryan teman-teman. Selain menjadi man of the match versi official Serie A, dia juga mendapatkan rating paling tinggi dari La Gazzetta teman-teman, yaitu 7,5. Penjelasan dari La Gazzetta seperti ini. 2 assist, 1 untuk Di Marco dan 1 untuk Barella. Yang kedua adalah assist yang luar biasa, seperti umpan-umpan kelas dunia. Performa yang luar biasa dari Mkhitaryan, baik dari aspek teknis maupun kecerdasan. Lalu kemudian Gazeta menuliskan begini. Di akhir pertandingan ada Barella yang memanggil Mkhitaryan sambil membawakan piala penghargaan MVP. Di momen ini Barella seolah-olah ingin mengatakan kepada Mkhitaryan bahwa hari ini Anda telah mengajarkan sepak bola seperti halnya seorang guru. Namun dengan tidak terlalu banyak diskusi tetapi langsung praktek di lapangan. Gokil teman-teman. Lalu lanjut untuk data fakta menarik yang kedua. Ini expected goal Inter melawan Parma. Untuk dari sisi Inter 2,41 ya, dan kemudian Inter akhirnya berhasil mengkonversi menjadi 3 gol. Nah yang menarik Parma teman-teman bahkan tidak mencapai setengah ya, ini cuma 0,3. Akan tetapi di pertandingan ini Parma mendapatkan 1 gol. Ini sekali lagi ya menunjukkan bahwa pertahanan Inter masih seringkali memberikan giveaway gol ke lawan-lawan kita. Gimana ceritanya peluang cuma 0,3 kok malah jadi 1 gol, yang mana gol ini pun yang mencetak adalah pemain Inter. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Dengan kemenangan atas Parma, ini berarti tren kita ya di 13 pertandingan terakhir adalah 11 kemenangan dan 2 kali seri. Ini 2 kali serinya adalah melawan Juve dan Napoli. Dan bukan cuma itu teman-teman, tren baiknya. Ini ternyata dengan kemenangan atas Parma, Inter telah mencetak gol di 30 pertandingan kandang secara berturut-turut. Nah yang menarik teman-teman, catatan ini ya, selalu mencetak gol di 30 partai kandang berturut-turut. Ternyata ini adalah untuk yang keempat kalinya dalam sejarah Inter. Terakhir kali terjadinya di Juli 2020 dan di Februari 2022 ya. Inter selalu mencetak gol di 30 partai kandang berturut-turut. Lalu kemudian masih ada satu catatan lagi nih terkait produktivitas gol ya teman-teman. Dengan kemenangan 3 gol atas Parma, ini ternyata di musim ini teman-teman, Inter sudah 7 kali mencetak minimum 3 gol dalam sebuah pertandingan. Ini adalah yang paling banyak di Serie A teman-teman. Dan kalau dibandingkan dengan liga lain ya, di 5 liga besar Eropa, yang paling banyak ini ada Paris Saint-Germain mencatat 9 kali ya, dan kemudian ada Barcelona dan Bayern Munchen. Keduanya meraih 8 kali ya, mencetak minimum 3 gol dalam satu pertandingan. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Dari Di Marco dengan 1 golnya ke gawang Parma ya. Kini Di Marco menjadi salah satu dari 4 bek di 5 liga besar Eropa yang telah mencatatkan minimum 10 gol dan 10 assist di 3 musim terakhir. Sejauh ini teman-teman, Di Marco telah mencatatkan 11 gol 11 assist. Lalu kemudian di atasnya Di Marco ada Hakimi dengan 11 gol 12 assist. Cuma beda tipis teman-teman dari Hakimi. Lalu kemudian ada Grimaldo 11 gol 15 assist dan ada Frimpong. Wah ini Frimpong luar biasa, 19 gol 16 assist. Gile ya teman-teman. Padahal Hakimi bermainnya di tim bertabur bintang dan di Liga Petani. Akan tetapi ternyata gol dan asisnya setara Di Marco. Kalau kayak gini jadi kebayang gak sih teman-teman kalau kita nggak ngelepas Hakimi, lalu wingback kanan kiri kita adalah Hakimi Di Marco, pasti gokil banget. Lalu kemudian catatan menarik berikutnya lagi teman-teman. Kombinasi Di Marco dan Mkhitaryan ketika melawan Parma ya, di babak pertama berhasil membuat 6 peluang emas dari total 7 yang dibuat oleh Inter. Dan ini kalau mau dilihat lebih detail lagi ya, Di Marco membuat 3 peluang emas, Mkhitaryan 3 peluang emas, dan satunya lagi Steven De Vrij. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, gue akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers pasca pertandingan. Yang pertama ada dari Di Marco, dia bilang begini teman-teman.
Ini adalah pertandingan yang sulit sejak awal, tetapi kami memulainya dengan baik, walaupun sempat kecolongan beberapa kali melalui serangan balik, tetapi kami pantas menang. Dan jujur saja, saya merasa bersalah telah mencetak gol melawan Parma, karena saya sangat terikat dengan klub ini. Tetapi yang terpenting, Inter meraih kemenangan. Lalu kemudian yang kedua, ada statement dari Markus Thuram. Dia bilang begini, kami senang dengan kemenangan ini, kami bekerja keras untuk itu. Saat bermain di kandang, dukungan dari para penonton benar-benar membantu kami dan menjaga ritme kami sepanjang 90 menit. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang gol yang Anda cetak? Lalu kemudian Thuram begini, kami sudah melatih pola itu dalam latihan, bahkan kemarin sebelum melawan Parma. Karena itu saya merayakannya bersama dengan pelatih Simone Inzaghi. Karena saya tahu dia pasti senang setelah rencananya berhasil. Inzaghi juga sering mengatakan kepada saya bahwa Immobile ketika di Lazio sering mencetak gol di tiang jauh. Oleh karenanya Inzaghi sering meminta saya untuk bergerak ke tiang jauh ketika sepak pojok. Tetapi saya kerap melupakannya. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Mkhitaryan. Jurnalisnya bertanya ya tentang asis Miki untuk Barella. Miki bilang begini, itu bukan sesuatu yang spesial. Saya memiliki rekan-rekan yang hebat dan ini adalah tim yang luar biasa. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik apapun hasilnya. Tidak ada yang istimewa dari yang saya lakukan. Gila, ini kakek-kakek rendah hati sekali teman-teman. Pantesan Inzaghi sangat kesengsem ya. Lalu kemudian jurnalisnya menanggapi begini, Anda terlalu merendah, Anda memiliki statistik pribadi yang sangat bagus. Kemudian Mkhitaryan menjawab begini, saya tidak terlalu tertarik memperhatikan statistik. Kami memiliki skuad yang dalam dan itu membantu kami. Kami siap menghadapi semua tantangan yang menunggu di depan. Anjir teman-teman, ketika semua orang mengeluh jadwal padat, Mkhitaryan malah ngomong, kami suka ketika harus bermain setiap 3-4 hari sekali. Ini kakek-kakek aneh anjir. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi. Dia ditanya tentang performa Di Marco. Inzaghi bilang begini, dia adalah pemain yang luar biasa. Gol dia adalah aksi yang indah, kontrol yang luar biasa, dan membuat pertandingan menjadi lebih terbuka. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana tentang Lautaro? Inzaghi menjelaskan seperti ini. Satu-satunya kekurangan kami malam ini adalah Lautaro tidak mencetak gol. Tetapi dia harus terus bekerja keras seperti ini. Dan bahkan di menit 90 dia masih turun ke belakang membantu pertahanan dengan sangat baik. Dia adalah kapten kami. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya pendapat Inzaghi tentang Darmian. Inzaghi bilang begini, Matteo Darmian sangat kesal di akhir pertandingan, tetapi dia profesional. Kesalahan pada gol tersebut sudah terjadi di momen sebelumnya, bukan saat dia mencetak gol bunuh diri. Dia mungkin merasa sangat bersalah atas kebobolan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi tentang Barella. Inzaghi menjelaskan seperti ini, dia adalah pemain yang luar biasa dan memiliki musim yang luar biasa selama karirnya. Tahun lalu, meskipun jumlah gol dan asisnya lebih sedikit dari biasanya, tetapi menurut saya itu adalah musim terbaiknya di bawah asuhan saya. Ini ya, Inzaghi emang paling bisa memuji para pemainnya. Lalu kemudian yang terakhir, jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang Korea, anak sayangan Anda? Inzaghi bilang begini, Korea bermain sangat baik, dia kembali menjadi pemain yang kita kenal. Akan tetapi di lini depan Inter dia memiliki banyak pesaing, salah satunya adalah Taremi dan Arnautovic. Dan oleh karenanya, untuk pergantian pemain di lini depan, saya memilih Korea. Untuk pemain lain akan mendapatkan kesempatan di pertandingan lainnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.